Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah penuh semangat ya. Ya anak-anakku, sebelum pelajaran kita berdoa dulu ya. Mudah-mudahan berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan dengan bacaan Al-Fatihah tadi pelajaran ini berkah dan bermanfaat untuk kita semua ya. Anak-anak, sekarang kita lanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam yang kemarin. Nah, tapi anak-anak, saya kasih tahu dulu ya, tujuan pembelajaran kali ini adalah anak-anak biar tahu hikmah beriman kepada hari akhir dan perilaku yang mencerminkan beriman kepada hari akhir. Nah, ya tujuannya seperti itu. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari apa itu arti hari akhir atau hari kiamat. Apa artinya hari kiamat? Ya, pintar sekali sampai ya. Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya ya. Oke, berikutnya kemudian kemarin hari kiamat itu dibagi menjadi dua. Apa saja? Pintar, kiamat sughra dan kiamat kubra. Apa itu artinya kiamat sughra? Kiamat sughra adalah kiamat kecil, atau menurut istilah adalah hancurnya alam di sekitar kita. Itu termasuk adalah arti kiamat sughra atau kiamat kecil. Nah, apa saja contohnya kiamat sughra? Contohnya adalah orang meninggal dunia, kemudian bencana alam, gunung meletus, banjir bandang, gempa bumi, angin topan, dan lain-lainnya bencana yang ada di dunia ini termasuk kiamat sughra. Nah, kemudian kalau kiamat kubra itu apa? Kiamat kubra itu adalah kiamat besar atau hancurnya seluruh alam semesta ini beserta isinya. Nah, kita nggak bisa membayangkan ya betapa dahsyatnya, betapa mengerikannya ketika hari kiamat kubra pada waktu itu. Tidak ada orang satupun yang bisa selamat. Semuanya meninggal, semuanya meninggal. Tidak ada satupun makhluk Allah yang hidup kecuali zat yang satu, yakni zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah. Kemudian kemarin sudah kasih tahu ya anak-anak tanda-tandanya hari kiamat itu apa anak-anak. Nah, tanda-tanda hari kiamat dibagi menjadi dua. Tanda-tanda hari kiamat kecil dan tanda-tanda besar hari kiamat. Apa saja tanda-tanda hari kiamat kecil itu? Nah, salah satunya adalah kemarin banyaknya pasar. Yang jadi masalah adalah bukan banyaknya pasarnya itu, tapi adalah banyaknya praktek-praktek kebohongan, praktek-praktek yang tidak sesuai dengan agama yang ada di dalam pasar itu. Jual beli, timbang menimbang, dan lain-lainnya. Terjadi kecurangan itu yang dimaksud adalah banyaknya pasar. Jadi bukan banyaknya pasar, mal-mal, enggak seperti itu nah ya. Jadi itu maksudnya. Nah, kemudian sungai Efrat akan berubah menjadi tambang emas. Nah, kalau sudah seperti itu akan termasuk tanda-tanda kecil kiamat ya. Kemudian orang bermewah-mewah membangun masjid. Nah, itu juga termasuk tanda-tanda kecil hari kiamat. Kemudian banyaknya terjadi pembunuhan. Nah, itu juga tanda-tanda kecil hari kiamat ya. Kemudian banyaknya kaum wanita. Kalau anak-anak besok kalian merasakan kok sekarang banyak kaum wanita ya, itu termasuk tanda kecil hari kiamat ya. Kemudian menyebarnya riba dan halal dan harta yang haram. Nah, kalau sudah terjadi riba di mana-mana atau sesuatu yang bertambah, itu berarti
adalah termasuk tanda kecil datangnya hari kiamat. Lupa. Kemudian kalau tanda-tanda besar bagaimana? Nah ini tanda-tanda besar yang pertama adalah adanya asap atau beredarnya wabah penyakit nak. Nah itu termasuk tanda-tanda besar. Nah itu ya. Kemudian berikutnya adalah Dajjal yang akan membawa fitnah besar yang akan mengambil keimanan umat Islam pada waktu itu. Nah ya, Dajjal akan merajalela pada waktu itu, akan mengajak umat manusia ke jalan yang penuh kemungkaran. Kalau sudah datang Dajjal, maka ini termasuk tanda-tanda besar datangnya hari kiamat itu. Nah ya, berikutnya kan tanda-tanda besar datangnya hari kiamat adalah munculnya daba, yakni sejenis binatang melata. Ya, binatang ini melata, kemudian binatang ini akan memberitakan dan bisa ngomong, ya, memberitakan kepada manusia dan ngomong bahwa manusia sudah tidak beriman lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia pada waktu itu sudah tidak memperhatikan, sudah tidak menggubris akan apa yang dikatakan oleh binatang daba itu. Nah, kalau pada waktu itu muncul binatang daba atau binatang melata yang bisa ngomong, maka itu termasuk tanda-tanda besar datangnya hari kiamat ya. Nah, kemudian kalau berikutnya adalah munculnya matahari terbit dari sebelah barat. Bayangkan sekarang ini matahari alhamdulillah masih terbit dari sebelah timur. Tetapi kalau besok matahari sudah terbit dari barat, maka akan terjadi bencana, akan terjadi kiamat besar. Tuh, nah ya, terbit dari barat dan tenggelam dari sebelah timur. Nanti akan terjadi kiamat besar. Kemudian pada waktu itu, ketika itu menjelang hari kiamat, termasuk tanda besar datangnya hari kiamat adalah munculnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa diturunkan lagi ke bumi. Nah, kalau sudah seperti itu, Nabi Isa akan menghancurkan Dajjal. Nah, itu termasuk tanda besar datangnya hari kiamat. Kemudian tanda besar lagi datangnya hari kiamat kubro adalah munculnya keluarnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Bangsa Ya'juj dan Ma'juj itu adalah bangsa yang selalu memusuhi umat Islam. Ya bayangkan aja, nak lihat aja kalau sekarang ini ada negara-negara yang selalu memfitnah, memusuhi umat Islam, itu termasuk bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Nah ya. Anak-anak, materi kita hari ini adalah hikmah beriman kepada hari kiamat. Manfaatnya, nah apa saja manfaat dari beriman kepada hari kiamat? Oh ya, sebelum itu saya tanya dulu, nak. Iman kepada hari kiamat itu rukun iman yang keberapa? Pinter kalian. Iman kepada hari kiamat atau hari akhir adalah rukun iman yang kelima. Oke anak-anak, sekarang manfaatnya atau hikmah beriman kepada hari akhir adalah satu, semakin beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, kalau kita beriman kepada hari akhir, maka iman kita akan semakin, ya, iman kita dan takwa kita akan semakin kepada Gusti Allah, akan semakin bertambah kepada Gusti Allah. Kenapa nak? Karena kalau orang itu sudah mengetahui betapa dahsyatnya hari kiamat, maka orang itu akan semakin beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah hikmah beriman kepada hari kiamat adalah muncul rasa takut tidak mampu mempertanggungjawabkannya. Contoh, orang itu mau mencuri, dia berpikir dulu, nanti kalau hari kiamat bagaimana? Saya tidak akan bisa mempertanggungjawabkannya. Sehingga kalau datang seperti itu, nak, maka orang itu tidak akan jadi mencuri. Kemudian orang itu mau membunuh orang lain, akhirnya apa? Nah, dia berpikir, ya Allah, ampunilah saya, kalau saya membunuh orang nanti saya tidak mampu menahan dosanya, ya Allah. Nah, akhirnya apa? Nah, orang ini tidak jadi membunuh. Nah, orang itu, nah ya, kalau sudah beriman kepada hari kiamat, maka orang itu tidak akan melakukan perbuatan buruk. Kenapa? Karena dia ada rasa takut untuk tidak mampu mempertanggungjawabkan dosanya. Nah, kemudian hikmah beriman kepada hari kiamat lagi adalah menjauhi kemaksiatan dan perbuatan buruk. Nah ya, jadi anak-anak ya, orang yang beriman kepada hari kiamat itu adalah selalu menjauhi kemaksiatan dan berbuat buruk. Mau meso, dia berpikir dulu, nggak usah, dosa itu. Mau memukul temannya, nggak usah, kasihan, dosa. Mau mencuri, nggak mau, dosa. Mau minuman keras, nggak mau. Mau merampok, nggak jadi, karena takut dosa. Nah, ini adalah termasuk manfaat beriman kepada hari kiamat. Jadi anak-anak, berikutnya adalah
hikmah kepada hikmah beriman pada hari kiamat adalah kita akan percaya adanya surga dan neraka. Karena kalau kita beriman kepada hari kiamat, kita akan yakin bahwa surga itu ada, neraka itu ada. Kalau kita berbuat baik, maka insya Allah kita akan masuk ke dalam surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Tapi kalau kita sudah berbuat jelek, ya kita akan masuk ke dalam nerakanya Allah yang penuh dengan kesengsaraan. Anak-anak ya. Jadi anak-anak dengan iman kepada hari akhir akan membuat kita percaya adanya surga dan neraka. Kalau surga itu akan membawa kita kepada kenikmatan yang tiada akhir. Kalau kita masuk ke dalam neraka akan membawa kita kesengsaraan yang tiada akhir juga. Makanya anak-anak kita harus selalu menjauhi perbuatan jelek. Kita harus menjauhi perbuatan yang tidak baik. Kita harus selalu berbuat baik nak ya, supaya kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak berikutnya adalah terus perilaku apa saja yang mencerminkan beriman kepada hari akhir? Ini yang pertama adalah selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat nak, salat kita bagaimana? Apakah sudah penuh salat 5 waktunya? Sudah. Wah, alhamdulillah kalau sudah. Kalau belum anak-anak silakan ditingkatkan. Yang selama ini masih sholatnya hanya sehari cuma 1 kali sholat maghrib saja, silakan dilengkapi nak ya, silakan dilengkapi kalian sholatnya ya, penuhkan sampai 5 waktu dalam sehari, jangan sampai lubang-lubang ya, karena sholat ini adalah amalan yang paling utama. Amalan sholat ini ketika di padang mahsyar yang ditanyakan pada yaumul hisab dan yaumul mizan, yang pertama kali dilihat adalah sholat 5 waktunya nak. Kalau sholat 5 waktu kalian baik, insya Allah akan masuk ke dalam surga. Itu nak ya. Oke, harus meningkatkan perbuatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus apalagi ya perbuatan yang mencerminkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tolong menolong terhadap kaum yang lemah. Selalu menolong dengan barang-barang yang baik berharga. Ada orang miskin kita bantu, ada orang fakir miskin kita bantu, ada anak yatim kita bantu, ada orang membutuhkan pertolongan kita bantu. Nah, ya. Jadi anak-anak ya, sikap yang mencerminkan tolong menolong ini adalah sikap yang mencerminkan kepada hari akhir anak-anak. Jadi kita harus suka menolong terhadap kaum yang lemah. Nah ya, du'afa, pengemis itu kalian kasih nah ya, tidak apa-apa. Insya Allah apa yang kamu berikan kepada orang-orang yang enggak mampu, yang lemah, insya Allah kamu akan dibalas oleh Allah 10 kalinya. Ya bahkan bisa lebih. Ya, tapi insya Allah pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut nak. Setiap harta yang kita keluarkan untuk membantu orang yang tidak mampu, orang fakir miskin, ya, orang du'afa, ya, anak yatim, kalian bantu nak, insya Allah kalian akan diganti oleh Allah lebih banyak dari harta yang kamu keluarkan. Ya. Oke, berikutnya adalah sikap yang mencerminkan kepada iman kepada hari akhir adalah bersikap atau berakhlakul karimah yang baik kepada sesama manusia. Saling menyapa, saling berbuat baik, saling senyum, itu adalah sikap yang menandakan akhlakul karimah kalian kepada sesama manusia. Nah ya, saling menyayangi, saling mengasihi, tidak saling memukul, itu malah berdosa. Nah ya, jadi kita harus saling berbuat baik kepada sesama. Kemudian apalagi ya sikap yang mencerminkan beriman kepada hari akhir, yakni adalah patuh dan menghormati orang tua. Anak-anak ya, orang tuamu itu adalah yang merawat kamu, membiayai kamu lebih-lebih kepada ibu kamu. Ya. Itu harus kamu lakukan ya, harus kamu patuhi orang tuamu, pada ibumu, pada ayahmu harus patuh ya. Kalau kamu sudah patuh dan baik kepada orang tuamu, insya Allah kamu akan menjadi anak yang soleh dan solihah. Itu anak ya, itu anak-anak. Jadi anak-anak pelajaran kali ini adalah intinya adalah kita harus selalu berbuat baik. Kemudian kita harus selalu berperilaku mencerminkan kepada hari akhir ya. Kalau kita percaya kepada hari akhir, maka kita harus semakin beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang kemudian kita harus selalu membantu orang tua, patuh pada orang tua. Itu termasuk sikap perilaku yang mencerminkan kepada iman kepada hari akhir. Gitu, Nenek ya. Nah, anak-anak, tugas kalian hari ini adalah silahkan kalian kerjakan di buku paket halaman 34. Nah, ini ya, kerjakan di halaman 34. Nah, silakan kerjakan di halaman 34. Nah, ini ya, halaman 34. Nah, kemudian kamu kerjakan langsung di buku tulis. Kemudian kirim ke Pak Latif, jangan di grup ya. Kamu kerjakan, kirim ke Pak Latif langsung. Lupa yang tidak punya buku paket bagaimana? Yang tidak punya buku paket, kerjakan di buku tulis langsung jawabannya. Itu ya. Jangan lupa dikirim ke Pak Latif. Sudah nak ya. Ini materi kita hari ini, mudah-mudahan berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Yuk kita berdoa dengan doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anakku.